Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup, dan masih diberikan nikmat pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama yaitu pengertian dari cerita fantasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Yang selanjutnya adalah unsur intrinsik dari cerita fantasi, lalu struktur cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, dan langkah-langkah penyusunan dari cerita fantasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari cerita fantasi. Pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi. Cerita fantasi biasanya orang-orang kita melihat dari kata fantasi. Dari kata fantasi itu yang artinya adalah angan-angan, imajinasi, atau fiksi. Cerita fantasi kalau diartikan adalah cerita yang menggambarkan sebuah imajinasi, khayalan, atau rekaan belaka. Jadi pengertian cerita fantasi adalah cerita yang menggambarkan khayalan atau fiksi atau rekaman. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Ciri-ciri dari cerita fantasi yaitu dari ciri-ciri cerita fantasi ada memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia atau bersifat fiksi. Nah, dari ciri-ciri yang pertama yaitu kita memiliki ide yang di luar batas nalar manusia, yaitu bersifat khayalan atau tidak nyata dalam dunia manusia. Yang selanjutnya ada di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. Yang selanjutnya adalah penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Nah, dari sini dari ciri-ciri tersebut kita bisa melihat bahwa cerita ini adalah cerita fantasi karena di situ menggambarkan bisa menembus ruang dan waktu. Pada kenyataannya kan kalau kita melihat dunia nyata kita tidak bisa menembus ruang dan waktu. Yang saja ada tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Terus yang selanjutnya adalah karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk kategori dalam cerita fiksi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Pada intinya cerita fantasi adalah cerita yang menggambarkan sebuah khayalan. Terus yang selanjutnya ada unsur intrinsik dari cerita fantasi. Unsur intrinsik dari cerita fantasi yaitu seperti halnya dengan unsur-unsur cerita yang lainnya, cerita fantasi juga
memiliki unsur intrinsik berupa tema yang pertama, terus yang selanjutnya ada alur, terus yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan, yang selanjutnya ada latar, sudut pandang, dan amanat. Terus kalau kita membahas tentang tema adalah ide yang mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Terus kalau kita berbicara tentang alur, adalah jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan, ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang selanjutnya ada latar, merupakan tempat, waktu, suasana yang terjadi. Ada sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Lalu ada amanat, adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Itu adalah unsur intrinsik dari cerita fantasi. Jadi unsur intrinsiknya hampir sama dengan cerita-cerita yang lain. Lalu ada struktur cerita fantasi. Unsur dari cerita fantasi yaitu ada orientasi. Apa itu orientasi? Nah, orientasi adalah pengenalan. Biasanya orientasi ini adalah bagaimana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur pada pembacanya. Lalu di situ di struktur juga ada konflik. Konflik di sini adalah bagian permasalahan dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. Jadi di sini adalah konflik ini awal munculnya permasalahan hingga di puncak permasalahan. Yang selanjutnya ada resolusi. Nah, apa itu resolusi? Resolusi adalah bagian untuk penyelesaian masalah dari konflik ini. Jadi resolusi ini adalah penyelesaian masalah dari konflik yang mengarah pada ending cerita. Nah, resolusi di sini adalah penyelesaian masalah dari konflik. Dan yang selanjutnya ada, yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenis-jenis cerita fantasi yang pertama ada jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan yang nyata. Nah, di sini biasanya cerita yang berdasarkan dengan kesesuaian nyata yaitu cerita fantasi total. Nah, apa itu cerita fantasi total? Cerita fantasi yang berkategori ini biasanya pengarang berfantasi terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi di sini ada campuran antara dengan dunia nyata dan fantasi pengarang. Nah, yang selanjutnya adalah cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi irisan pada kategori ini cerita fantasi mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi cerita fantasi ini masih mengungkapkan menggunakan nama-nama yang berada di dunia nyata. Yang selanjutnya ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya, yaitu ada latar fantasi zaman, yaitu yang digunakan pada masa saat ini atau masa kini,
atau masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya ada latar fantasi lintas waktu, yaitu suatu cerita atau fantasi yang menggunakan dua latar waktu. Nah, jadi di sini cerita fantasinya menggunakan latar dua waktu yang berbeda. Misalkan pada latar masa kini dan masa prasejarah, nah ini digabungkan, itu menjadi latar fantasi yang lintas waktu. Yang selanjutnya ada, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan orang-orang. Terus yang selanjutnya ada teks cerita fantasi menggunakan kata sifat hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan suatu, menggambarkan tokoh, latar, dan indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan konflik yang ada pada penulis cerita fantasi, dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagaimana ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Yang selanjutnya, teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Yang selanjutnya, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung konjungsi, penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa isi cerita. Nah, itu tadi adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dan selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Nah, di sini ada 4 langkah untuk menyusun teks cerita fantasi. Yaitu langkah yang pertama, menemukan ide penulis dengan mengganti objek nyata lalu diberikan sentuhan imajinasi. Terus yang selanjutnya ada menggali ide cerita fantasi dengan membaca. Terus yang selanjutnya membuat rangkaian peristiwa, dan yang terakhir mengembangkan ide cerita fantasi. Jadi itulah pembahasan kita pada cerita fantasi kali ini, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, akhirul qauli, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.